Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyihi. Ballaghar risalah wa abdal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibadallah, ma'asyiral mu'minin, ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqallahu waqahu wa arsyadahu ila khairin umurin dinuhu wa dunyahu. Wa qala ta'ala, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini dan bahagia ini, mari kita semuanya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita tergolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah akan dijaga dan dia akan menunjukkan ke jalan yang terbaik untuk urusan dunia dan akhirat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mengatakan waktu adalah emas, atau kata mereka waktu adalah uang. Tapi di dalam Islam waktu itu lebih berharga daripada uang, karena emas dan uang apabila hilang masih bisa kita cari lagi. Namun apabila waktu telah berlalu, tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Oleh karena itu, dalam banyak ayat dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu sebagai bentuk pengagungan terhadap waktu, seperti firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa ini dalam tafsiran yang lain diartikan demi waktu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah bersumpah atas waktu duha, wad-duha, yang artinya demi waktu matahari sepenggalan naik. Quran surat Ad-Duha ayat 1. Wal fajri, demi fajar. Quran surat Al-Fajr ayat 1. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Quran surat Al-Lail ayat 1. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang menderang. Quran surat Al-Lail ayat 2. Ini menunjukkan waktu itu sangat penting, karena waktu adalah tempat seseorang bisa beramal soleh di dunia ini, yang hasilnya akan dia dapatkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara hilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran surat Al-Furqan ayat 62. Ayat ini menjelaskan tentang fungsi waktu. Waktu siang dan malam berfungsi untuk mengambil pelajaran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsiran yang lain disebut sebagai waktu untuk berzikir, mengingat Allah taala. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika."
Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, masa muda sebelum datang masa tuamu, masa sehat sebelum datang masa sakitmu, dan masa kekayaanmu sebelum datang masa kefakiranmu, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan pentingnya waktu dan kesempatan. Akan tetapi memang kesempatan ini sangat banyak disia-siakan oleh manusia. Sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ni'amatani maghmunun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang banyak terjadi dan banyak menipu manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, dulu para sahabat sangat perhatian dengan waktu mereka, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu, naksun fihi ajali, walam yazid fihi amali." Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita berada di suatu zaman yang memiliki tamu yang tidak ada di zaman sebelum kita, yaitu internet. Sesungguhnya internet dengan berbagai hal yang disediakan, ada sosial media dengan berbagai macamnya, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain, telah banyak mengambil waktu kita. Memang internet memiliki sisi kebaikan. Ia memudahkan kita dalam berhubungan, mendekatkan kita yang dulunya jauh, memudahkan kita untuk mencari nafkah, memudahkan kita untuk mempelajari agama dan berdakwah. Namun, internet juga menjadi hal yang buruk dan musibah, menghabiskan waktu seseorang, bahkan membuat seseorang menghabiskan waktu orang lain. Ada sebagian orang ketika bangun tidur, belumlah ia membaca doa bangun tidur, tapi ia langsung memegang handphonenya, melihat berita, melihat chat, dan melihat hal-hal yang tidak ia butuhkan. Bahkan ada pula anak kecil yang diberikan handphone oleh kedua orang tuanya. Ia lebih senang dalam dekapan handphonenya dibanding dekapan kedua orang tuanya. Demikian juga ada orang sebelum tidur ia memegang HP, membaca berita yang belum tentu bermanfaat untuk dirinya. Dia tidur dalam keadaan tidak berzikir dan tidak berdoa sebelum tidurnya. Di era internet dan sosial media ini, seseorang mudah sekali lalai dalam menjalankan ibadah. Bahkan ada yang lebih memilih memainkan internet maupun media sosial, lebih memilih melihat dan membaca hal yang tidak berguna dibandingkan membaca Al-Quran dan lihat pengajian. Maka wajib kepada kita untuk mengimbangi waktu kita dengan sebaik-baiknya agar dapat memanfaatkan itu semua dan menghindari hal negatif dalam bersosial media. Apapun yang kita lakukan di dunia ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai kita terbiasa melakukan keburukan, termasuk dalam hal kecil seperti memainkan media sosial. Sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa dirinya diciptakan Allah semata hanya untuk beribadah, maka dalam bermedia sosial pun sebaiknya diniatkan untuk ibadah juga. Dengan niat ini, kegiatan bermedia sosial kita tidak hanya menendangkan sisi positif di dunia, tetapi juga mendapatkan reward berupa pahala di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Jangan sampai dengan ini kita tidak sempat bersilaturahmi dengan keluarga, tidak sempat menelpon orang tua, tapi malah sibuk dengan teman dunia mayanya atau dengan teman sosial medianya. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia hanya bermain media sosial tanpa tidak melakukan ibadah seperti sholat atau baca Quran, berzikir, dan sebagainya. Maka dari itu, mari kita isi hari-hari kita dengan selalu melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Serta
Kita diharuskan menjadi orang yang bijak mengatur waktu dalam hal apapun. Jangan sampai waktu kosong terbuang dengan sia-sia. Innal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Yang artinya, sesungguhnya waktu luang dan kekayaan itu merupakan sumber kerusakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajah wa ghafirudz dzunub wal khati'ati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.